Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mama Rasya Mauza. Hari ini aku buat bolu potong atau cake potong pandan. Ini tuh cake-nya lembut banget, enak, cocok banget untuk ide jualan ataupun untuk bingkisan ke tempat saudara. Yuk kita langsung aja ke cara pembuatannya. Di sini aku siapkan 5 butir telur utuh, kemudian aku tambahkan dengan 1 sendok teh SP atau emulsifier. Bisa diganti dengan ovalet ataupun TBM. Tapi menurut aku lebih baik menggunakan SP ya. Selanjutnya ini akan kita mixer sebentar aja sampai si telurnya ini tercampur dengan SP-nya. Nah, cukup sampai seperti ini aja. Selanjutnya kita matikan mixer, lalu tambahkan dengan 140 gram gula pasir, 150 gram tepung terigu protein rendah, kalau nggak ada bisa pakai tepung terigu protein sedang, lalu tambahkan dengan susu bubuk dan maizena, lalu vanili bubuk. Kemudian ini akan kita mixer menggunakan speed paling rendah. Ini kita mixer sampai semua bahan tercampur. Ini kita mixer pelan-pelan aja ya teman-teman. Nah, setelah putih kental berjejak seperti ini kemudian kita matikan mixernya. Ini aku mixer selama lebih kurang 5-6 menitan. Selanjutnya di sini aku ambil sedikit adonannya ini untuk memberikan pewarna coklat untuk motifnya. Ini aku ambil 2 sendok makan. Selanjutnya di sini aku tambahkan dengan 1 sachet kental manis. Ini kita masukin kental manisnya. Ini lalu kita aduk pinggirannya supaya rata dan di mixer nantinya akan lebih bagus. Lalu di sini akan aku tambahkan dengan pasta pandan. Kalau teman-teman nggak mau pakai pasta pandan juga boleh ya. Jadi ini opsional aja. Selanjutnya ini kita mixer kembali sampai tercampur rata menggunakan speed paling rendah. Ini cukup kita mixer sebentar aja ya teman-teman. Nah, setelah tercampur seperti ini kemudian aku matikan mixernya. Selanjutnya aku tambahkan dengan 160 gram margarin cair. Ini margarinnya sudah suhu ruang. Nah, kita menggunakan teknik pancing. Di sini aku ambil sedikit adonan dulu. Aku masukkan ke dalam margarinnya, kemudian ini akan kita aduk supaya saat margarinnya kita campurkan ke semua adonannya ini lebih cepat tercampur ya teman-teman. Jadi ini memudahkan kita dalam mencampur margarin dan adonannya. Nah, jika sudah tercampur yang di mangkok seperti ini kita masukkan ke adonan yang lebih banyaknya. Selanjutnya ini akan kita aduk kembali. Ini akan aku aduk menggunakan teknik lipat balik seperti ini, supaya si adonannya ini nantinya tidak mencair ataupun tidak bantet saat dipanggang ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian di sini aku pakai loyang 20 x 20 cm. Sebelumnya aku udah oles dengan margarin tipis-tipis dan ditaburi tepung. Kemudian bagian bawahnya ini aku pakai alas kertas roti. Lalu adonannya ini kita tuang ke dalam loyang seperti ini. Nah, ini udah aku masukin semua adonannya ke dalam loyang. Selanjutnya di sini untuk loyangnya aku hentak-hentakkan supaya gelembung-gelembungnya itu pada naik dan nantinya teksturnya lebih halus, tidak ada gelembung-gelembung di dalamnya. Jadi ini nanti akan membuat cake tampak lebih bagus ya teman-teman. Nah, untuk adonan yang sedikit di sini akan aku beri pasta coklat, lalu ini kita aduk rata. Setelah tercampur rata seperti ini kemudian aku pindahkan ke plastik segitiga kayak gini. Selanjutnya di sini akan kita beri motifnya. Di sini aku coret-coretkan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini durasinya aku percepat supaya nggak lambat kali. Oke, setelah semuanya selesai dicoret, kemudian di sini aku tambahkan motif menggunakan tusuk gigi saling silang seperti ini.
Kemudian ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya aku udah panaskan oven terlebih dahulu selama 10 menit di suhu 160 sampai 170 derajat Celcius. Jadi ini ovennya udah benar-benar panas, lalu kita masukkan cake-nya. Kemudian ini akan kita panggang di suhu 160 sampai 170 derajat Celcius dengan menggunakan api atas bawah. Aku panggang selama 45 sampai 55 menitan atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Jika udah dirasa matang, ini kita keluarkan dari dalam ovennya. Nah, selagi hangat di sini aku sisir pinggirannya menggunakan scraper kayak gini. Dan kalau udah dingin, ini kita keluarkan dari dalam loyangnya kayak gini. Nah, di sini karena kurang bagus bagian atasnya, di sini aku putusin untuk mengoleskan buttercream di atasnya ya. Nah, untuk buttercreamnya ini cara pengolesannya aku nggak kerekam, mohon maaf banget. Lalu ini bagian pinggirannya aku potong supaya tampak lebih cantik. Selanjutnya, jika udah dipotong bagian sisi-sisi pinggirannya, di sini akan aku bagi lagi cake-nya menjadi 4 bagian. Nah, kalau untuk resep buttercreamnya aku udah pernah share sebelumnya, jadi teman-teman bisa cari di video-video aku yang lainnya. Selanjutnya di sini akan kita beri topping. Di sini aku beri topping dengan meses coklat, keju parut, kemudian ini ada biskuit Biscoff yang udah aku haluskan menggunakan chopper, dan kemudian yang terakhir aku menggunakan meses warna. Oke, ini dia cake potong yang udah kita buat tadi. Ini benar-benar cantik banget tampilannya ya teman-teman. Untuk toppingnya ini juga menggugah selera banget. Nah, kemudian di sini akan kita lihat bagian tekstur cake-nya tuh seperti apa. Di sini aku untuk satu potongnya ini aku bagi lagi menjadi 4 bagian supaya hasilnya banyak dan bisa dibagi-bagi ke anak-anak ya teman-teman. Nah, ini aku ambil ya satu bagiannya. Tuh bisa dilihat sendiri, ini serat-seratnya halus banget, tidak ada gelembung-gelembung, dan ini tuh benar-benar lembut-lembut, kempus-kempus banget. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua di rumah ya. Oke, sampai bertemu lagi di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.